Mohon maaf, langsung saja. Nah, terkait dengan pembangunan ini memang salah satunya adalah terkait dengan Jamula yang sering kali kita dengar, jalan mantap dan alus Lamongan, yang kebetulan juga kegiatan itu ada di dinas kami, Dinas PU Bina Marga. Oleh karena itu saya sampaikan terima kasih atas kesempatan ini sehingga kami bisa menyampaikan, karena ini menjadi keluhan di masyarakat bahwa kondisi infrastruktur khususnya jalan di Kabupaten Lamongan ini cukup parah, artinya rusaknya cukup berat. Tapi yang harus difahami bahwa sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 bahwa tugas dan fungsi Dinas PU Bina Marga ini adalah khusus terkait dengan jalan kabupaten. Bapak Ibu, itu yang perlu dipahami dulu. Jadi kewenangan saya di Dinas PU Bina Marga itu hanya jalan kabupaten. Jadi jalan poros desa, jalan lingkungan, itu bukan di dinas kami. Ada dinas yang lain yang ngurusi, maksudnya. Bukan kok itu kemudian, oh itu bukan urusannya kayak pemerintah, bukan. Ya urusannya pemerintah, tapi ada dinas yang lain. Yang di Dinas PU Bina Marga adalah jalan kabupaten. Sesuai Permendagri 90 itu tadi, di mana sesuai dengan SK Bupati Lamongan tahun 2020 yang termuat juga di dalam RPJMD Kabupaten Lamongan, pemerintahan Pak Bupati saat ini, itu ada 130 ruas yang menjadi tanggung jawab kami, jalan kabupaten. Dengan panjang total yang mencapai 665 km. Cukup panjang loh, jalan kabupaten kita itu. Nah, kondisi awal Pak Bupati, Pak Yes kemarin masuk atau sejak dilantik, itu kondisi jalan yang mantap. Mantap itu ya baik kondisi baik dan sedang atau mantap itu hanya sebesar 56%. Jadi artinya 40 lebih itu kondisinya rusak. Nah, sehingga dengan latar belakang itu makanya Pak Bupati menginginkan bahwa jalan ini harus diperbaiki dengan program Jamula. Nah, di tahun pemerintahan Pak Bupati tahun 2022 ini jalan mendapat prioritas, di mana anggaran untuk pembangunan jalan itu sekitar jalan dan jembatan sekitar 140-an miliar. Nah, kemudian dana itu karena PAD kita terbatas, itu pinjam. Jadi dana pinjam, murni pinjaman. Kalau kemudian diasumsikan banyak sekali Bojonegoro apik, beda Bapak. Bojonegoro APBD-nya itu 4 triliun lebih, bahkan 2023 6 triliun. 6 triliun, silpanya itu 3 triliun. Silpa, uang sing gak digunakno kan, gak iso melaksanakan lah. APBD kita hanya 3 triliun, separuhnya. Jauh memang. Nah, karena PAD kita juga yang sangat jauh. Alhamdulillah, ini sudah kita berproses. Dari 140 miliar itu kurang lebih ada 41 ruas jalan yang kita perbaiki. Dengan total panjang kurang lebih 45 km. Sehingga kondisi jalan mantap kita akhir tahun ini bertambah. Insya Allah sekitar 68%. Jadi yang rusak, ya masih ada yang rusak Pak. Ya sekitar 30%-an lah, 32%. Jadi yang perlu dipahami juga, Jamula itu kemudian tidak sulapan Bapak Ibu. Kemudian di awal tahun langsung selesai, ya sampai insya Allah 2024, karena Pak Bupati nanti sampai 2024 ini bertahap. Sesuai target RPJMD memang kondisi jalan mantap nanti insya Allah 90%, itu sampai akhir periode Pak Bupati nanti lah. Sekarang masih sekitar 70%, nanti di 2023 dikejar lagi, insya Allah bisa 80%, di 2024 mudah-mudahan bisa targetnya 90%. Nah itu target
yang ada di RPJMD. Nah, termasuk upaya-upaya juga kita lakukan, tidak hanya kemudian bagaimana hanya PAD, APBD, kita juga berusaha bagaimana dana-dana APBN itu juga kita kita berusaha untuk mendapatkan itu. Di 2023 ada dana DAK yang dari APBN itu 25 miliar. Yang paling tidak membantu. Ada dana-dana yang lain. Tapi ya seperti kita ketahui dana DAU ini juga problem kita, bahwa sekarang itu sudah jelas. Sudah jelas ada formasinya. Kalau dulu DAU sudah diberikan terserah kabupaten, sekarang enggak. Infrastruktur dipatok hanya 5%. Kemudian yang lebih banyak itu memang hanya di dinas pendidikan, di sektor pendidikan dan kesehatan. Nah itu yang menjadi problem. Nah oleh karena itu tentunya sekali lagi ini yang menjadi semangat kita supaya program prioritas jalan itu bisa terwujud. Sekali lagi kita akui memang masih banyak jalan yang belum, tapi kita lakukan secara bertahap. Yang jelas jalan yang rusak Sukorame Sembung insya Allah sudah tuntas tahun ini. Sukorame Selaji kita kerjakan tapi insya Allah nanti bertahap karena masih belum tuntas tahun ini. Nanti di 2023 mudah-mudahan tuntas. Soko Dagang insya Allah tuntas. Kurang sedikit, nah nanti di 2023. Yang Turi banjir kemarin, insya Allah tahun ini kalau banjir, ya mudah-mudahan enggak lah. Insya Allah enggak tergenang. Yang Tiwet sampai Ndibe kurang sedikit, insya Allah di 2023 kita tuntaskan. Itu dapat DAK, insya Allah nanti sampai pas Ndibe mudah-mudahan. Yang deket Soko, depan Indomaret, banjir. Kemarin APBD ada, PAK ini insya Allah ada. Ini nanti juga kita tinggikan. Made Pelembon Sugio. Sekarang ini proses pengerjaan. Mudah-mudahan nanti ya segera selesai. Tapi kita akui belum tuntas karena keterbatasan, Pak. Terus terang, kemarin kita lakukan proses perencanaan untuk memperbaiki jalan di Kabupaten Lamongan. Kalau mau tuntas semuanya, hitung-hitungan kita itu 1,3 triliun, Pak. Dana sebesar itu. Nah hanya sekarang baru 150. Tapi kalau target RPJMD insya Allah sekitar 600 miliar lah. Nah tahun ini ada 150. Nanti ya secara bertahap. Jadi ya mohon bersabar. Mohon bersabar karena tadi keterbatasan anggaran kita yang harus kita bagi. Insya Allah kita sama lah 41 ruas itu. Di wilayah selatan juga cukup banyak, tengah banyak, selatan juga sama. Tapi karena persoalan jalan yang rusak ini cukup banyak, sehingga ya kita terus terang belum bisa menyelesaikan kalau tahun ini karena target di RPJMD dan memang harus kita selesaikan di 2024 lah. Nanti kita lihat di 2024 mudah-mudahan lah bisa terwujud. Saya kira itu.